Bapa, kami mengucap syukur. Hari ini kami boleh sampai pada hari yang terakhir di tahun 2023. Semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan belaka. Dan saat ini di hari terakhir di tahun 2023 kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, supaya apa yang kami dengar hari ini menjadi pegangan kami untuk sepanjang tahun yang akan datang, tahun 2024. Kami buka hati kami, telinga kami, pikiran kami, Roh Kudus yang mengurapi kami semua, baik hamba-Mu yang berbicara maupun kami yang mendengar, supaya kami sama-sama punya hati dan telinga seorang murid, supaya hidup kami di tahun 2024 jauh lebih baik daripada tahun 2023. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Terima kasih tim musik yang melayani kita. Saya atas nama keluarga dan juga pengurus Gereja Kristen Perjanjian Baru Masa Depan Cerah Palembang mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang selama tahun 2023 ini sudah mendukung, mensupport semua pelayanan, baik secara moral maupun material, semuanya. Terima kasih banyak, karena tanpa saudara gereja ini juga tidak bisa berjalan. Tuhan pemilik gereja ini bekerja sama dengan kita semua untuk membawa kerajaannya datang ke muka bumi. Amin. Dan bulan Desember ini beberapa jam lagi akan berakhir. Acara-acara Natal sudah banyak yang berlalu, tetapi Natal itu harus ada di dalam hati kita setiap hari. Amin. Natal sebenarnya tidak pernah disuruh dirayakan. Kalau kita baca di Alkitab tidak pernah menyuruh kita merayakan Natal. Dan apakah Natal itu tanggal 25 Desember, hari kelahiran Yesus, apakah betul tanggal 25 Desember? Masih pro dan kontra. Ya, ada yang bilang ya, ada yang bilang tidak. Tapi itu tidak penting, ya. Artinya apa? Artinya kalau tanggal 25 kemarin kita tidak merayakan Natal, itu tidak melanggar firman Tuhan, ya. Justru yang harus kita tahu, Tuhan menyuruh kita melakukan banyak hal, dan kalau apa yang Tuhan perintahkan kita tidak lakukan, itu yang salah. Kalau Tuhan tidak perintahkan, kita tidak lakukan, ya tidak apa-apa, gitu ya. Apa yang Tuhan perintahkan? Yang Tuhan perintahkan contohnya, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi semakin seringlah melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi kita perlu sering datang sama Tuhan. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Yang kedua, kita disuruh apa? Saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita disuruh mengampuni, ya. Kita disuruh apa lagi? Berdoa senantiasa. Tuhan suruh kita, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu semua perintah-perintah yang kalau kita lakukan salah, karena itu perintah. Tapi kalau Natal tidak pernah disuruh. Jadi kalau kita mau rayakan tanggal 17 kayak kemarin, kita mau rayakan tanggal 24, kapan saja nanti prime bulan Januari, tidak apa-apa, ya. Bulan yang penuh dengan sukacita buat kita semua secara pribadi, dan juga bulan penuaian buat gereja kita. Saya berharap kita semua pada akhir tahun ini punya cukup waktu untuk berlibur bersama keluarga dan teman-teman, sehingga kita bisa refreshing sebelum kita masuk tahun depan, tahun dimana kita kembali harus melakukan aktivitas kita.
Saya tidak tahu bagaimana dengan saudara, tetapi hati saya, pikiran saya sudah ada di 2024. Apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan saya lakukan tahun 2024? Dan ini kesempatan untuk merenungkan juga apa yang sudah kita lakukan selama tahun 2023, mengevaluasi, dan supaya tahun 2024 bisa jauh lebih baik daripada tahun 2023. Tahun 2024 ini kita bisa bermimpi, kita bisa merencanakan segala sesuatu yang jauh lebih baik daripada tahun 2023. Memang tidak ada yang tahu dengan pasti apakah kita akan tetap hidup di tahun 2024, karena orang bisa waktu-waktu tiba-tiba dipanggil Tuhan. Tetapi kalau kita tidak dipanggil Tuhan, itu berarti saudara, di rekening kehidupan kita Tuhan sedang mendepositkan 365 hari lagi di depan kita. Dan itu yang harus kita pikirkan dari sekarang, apa yang kita mau lakukan dengan 365 hari itu. Sebab mau tidak mau, 365 hari itu mau dipakai atau mau tidak dipakai, waktu itu akan berlalu dan akan habis. Dan saya kadang-kadang memikirkan hal-hal positif dan negatif untuk tahun baru. Ada hal-hal yang membuat saya antusias, ada hal-hal yang membuat saya agak minder juga menghadapi tahun 2024. Apa positifnya? Positifnya, saya membayangkan tahun 2024 itu seperti sebuah lembaran yang baru, yang masih putih bersih, seperti buku yang baru. Saya bisa isi apa saja, saya bisa memilih dengan apa saya isi tiap-tiap hari di tahun 2024. Tetapi negatifnya, saya kalau melihat tahun-tahun di belakang saya melihat sering tekad, usaha yang saya lakukan, niat baik, goal yang saya mau capai, ternyata dengan usaha dan kekuatan kita seringkali gagal. Start dengan semangat, di tengah-tengah tahun kita sudah kehabisan bensin, sudah loyo. Dan itu saya berharap tidak terjadi di tahun 2024 ini. Setiap kita bisa merencanakan hidup kita bersama dengan Tuhan, sehingga hidup kita di tahun 2024 betul-betul kita isi dengan maksimal. Itulah sebabnya hari ini kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Karena kalau kita hanya sekedar punya tujuan, kita punya goal, kita punya resolusi tanpa strategi, maka itu hanya mimpi, ya, hanya mimpi dan tidak mungkin tercapai. Hari ini saya akan ajak saudara untuk sama kita merenungkan dari Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12. Mazmur 90 ayat yang ke-12 bisa ditampilkan. Nah, ini ya. Dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kalau di dalam New Living Translation di Indonesia kan saya baca, dia bilang begini, ajari kami untuk mempersiapkan, untuk mengatur, untuk memanfaatkan waktu kami sebaik-baiknya, sehingga kami dapat bertumbuh dalam hikmat. Jadi dia minta kepada Tuhan supaya dia diberikan kemampuan untuk mempersiapkan, supaya Tuhan mengajar dia mempersiapkan, mengatur, memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan sebaik-baiknya, supaya dia dapat bertumbuh di dalam hikmat. Semakin saya tua, semakin saya rasanya bisa mendengar detik waktu itu berjalan terus ya. Nggak bisa saya terem, nggak bisa saya tarik kembali.
Waktu itu bergerak terus. Dan kalau saya melihat, yang saya lebih banyak saya lihat itu kaca spion. Saya bisa melihat apa itu di belakang, tetapi sedikit sekali karena waktu yang tidak jelas, waktu yang terbatas, apa yang ada di depan kita. Jadi saudara, kita harus memanfaatkan waktu kita sebaik mungkin. Nah, bagaimana caranya kita memanfaatkan sebagian besar dari waktu kita di tahun yang akan datang? Karena kita perlu tahu ada hal-hal di dalam hidup ini yang di luar kendali kita. Ada hal-hal di luar kemampuan kita. Kita tidak bisa mengubah apa yang akan terjadi. Tetapi kita bisa memilih. Kita bisa memilih. Dengan waktu yang ada di tangan kita, kita bisa memilih apa yang kita mau lakukan tiap-tiap hari di 365 hari di tahun 2024. Hidup ini saudara terlalu berharga, sangat berharga untuk dijalani kalau hanya diisi untuk main-main, untuk coba-coba, untuk mengejar hal-hal yang kurang penting. Karena hidup ini tidak ada di tangan kita. Hidup ini ada di tangan Tuhan. Khususnya kita orang percaya, hidup kita ada di tangan Tuhan. Dan kita tidak tahu sampai kapan kita ada di muka bumi. Sebab tema hari ini, what are you waiting for? Apa yang perlu kita tunggu lagi? Tunggu apa lagi? Gitu ya. Karena jangan kita tunda-tunda apa yang kita kerjakan karena kita tidak tahu. Kita tidak tahu apakah setahun ke depan masih ada. Jadi mari kita isi hidup kita dengan hal yang sungguh-sungguh berharga. Jangan bertindak sembrono, jangan hidup secara sembarangan, jangan hidup dengan pikiran-pikiran yang bodoh. Dan saya berpikir, saya merenungkan, paling tidak ada dua hal dalam hidup ini yang sangat berharga, yang jarang orang percaya pun mempertimbangkannya. Kadang-kadang kita orang percaya menganggap sepele, padahal hal itu sangat amat penting, sangat berharga. Yang pertama apa? Yang pertama adalah kesehatan. Kalau saudara tidak punya penyakit, seringkali kita tidak menghargai kesehatan kita. Seringkali kita anggap enteng. Kita sering komplain sama Tuhan, kita pakai hidup kita sembarangan, dan kita tidak menghargai kesehatan yang kita terima. Tapi kalau saudara sakit, dan sakit itu sudah pada terminal akhir, dokter sudah angkat tangan, atau rasa sakit itu begitu sakit, baru saudara akan sadar bahwa kesehatan itu lebih penting dari segalanya. Kita ibadah di sini hari Rabu, Selasa atau Rabu saya kurang ingat, dia merasa nggak enak, dokter kanker stadium 4. Tidak pernah dia pikirkan bahwa dia akan kena kanker, dan tidak pernah dia sangka sudah stadium 4. Tidak tahu apa. Dan setelah dia periksa, pergi sampai ke Malaysia, pulang, rasa sakitnya luar biasa. Sampai dia nggak bisa nangis lagi, teriak-teriak, dikasih sampai 3 macam, tidak pernah hilang sakitnya. Keluarganya semua nangis, nggak tahu harus gimana. Dokter juga nggak tahu harus bagaimana. Dan ketika saya datang ke rumah sakit, dia menatap mata saya dan dia bilang, "Pak, kesehatan itu berkat yang sangat luar biasa." Baru disadari ketika orang sakit. Nah, jangan sampai kita tunggu seperti itu ya.
Nah, kita harus bersyukur kalau kita diberi kesehatan oleh Tuhan. Kita perlu jaga baik-baik kesehatan kita. Yang kita perlu sadari yang sangat berharga adalah kesempatan untuk hidup. Kesempatan untuk hidup di dunia ini itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Dan orang baru menyadari bahwa kesempatan hidup itu sebuah anugerah ketika dia menghadapi maut, ketika dia menghadapi kematian. Kita harus tahu, saudara, hidup itu cuma satu kali. Nggak bisa dua kali, apalagi berkali-kali. Hanya satu kali. Dan karena cuma satu kali, isilah hidup kita dengan hal yang tidak sia-sia. Itulah yang disadari oleh seseorang yang bernama Fyodor Dostoevsky. Bisa ditampilkan? Fyodor Dostoevsky. Ya, dia orang Rusia. Dan ketika dia sedang menghadapi hukuman mati, dia baru sadar betapa berharganya hidup ini. Siapakah Fyodor Dostoevsky? Bisa ditampilkan gambarnya? Dia adalah seorang penulis novel, penulis buku cerita pendek yang sangat terkenal di Rusia. Ya. Dan karya-karyanya sangat digemari. Bukunya yang sangat terkenal salah satunya adalah The Brothers Karamazov. Dan buku cerita pendek yang judulnya The Beggar Boy at Christ Christmas Tree. Seorang bocah pengemis di pohon Natal Kristus. Nah, si Fyodor ini, saudara, dia hidup tahun 1880 sekian. Dia orang waktu itu masih sangat muda dan dia ikut satu gerakan politik untuk menentang pemerintahan yang ada. Dan yang waktu itu memerintah orangnya namanya Tsar Nicholas yang pertama. Dan karena dianggap gerakan ini bisa menimbulkan chaos di Rusia, akhirnya semua orang yang anti pemerintah ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara, dan dijatuhi hukuman mati. Dan pada hari H, di mana mereka harus dihukum mati, Fyodor dengan teman-temannya semua digiring keluar dari penjara dengan tangan diborgol, digiring keluar di tengah-tengah kota Saint Petersburg. Di sana mereka akan dieksekusi, ditembak mati. Dan waktu keluar dari penjara, apa yang dilakukan oleh Fyodor? Dia kena sinar matahari, karena selama ini dia tidak pernah kena sinar matahari. Dan waktu dia kena sinar matahari, dia betul-betul menikmati matahari yang hari itu dia rasakan. Karena apa? Karena ini hari terakhir dia bisa menikmati matahari tersebut. Dan yang kedua, dia memperhatikan wajah-wajah dari tentara-tentara yang menggiring dia keluar. Karena ini hari terakhir, dia bisa memandang wajah manusia-manusia yang ada di sekelilingnya. Besok dia tidak bisa lagi. Dan dibawa ke tengah alun-alun, di situ sudah dipasang patok-patok, diikat tiga-tiga, ya, satu patok tiga orang semuanya. Dan setelah dipatok semua, diikat ke belakang, komandan menyuruh tentara-tentara menutup kepala mereka dengan karung. Dan ketika ditutup, dia tidak bisa melihat siapa-siapa lagi. Lalu rohaniwan mendoakan mereka satu persatu, termasuk Fyodor didoakan. Karena dia seorang Kristen,
Dia didoakan oleh seorang pendeta. Dan memang Fyodor ini sebenarnya dibesarkan di sebuah keluarga Kristen yang saleh, tapi karena dia anti pemerintah, dia ditangkap. Setelah didoakan, Fyodor menyerahkan hidupnya kepada Tuhan untuk terakhir kalinya. Kemudian dengarlah aba-aba dari komandan. Siap! 1, 2, 3, tembak! Dan senapan-senapan suaranya semua meletup. Dia udah tahan napas untuk siap-siap menghadapi. Tapi ternyata kok dia tidak merasakan apa-apa. Dia tidak merasakan tubuhnya dikena peluru. Dia pikir, oh mungkin masih tiang yang lain. Ya, belum bagian dia. Ada aba-aba lagi, ada suara lagi. Bukan dia lagi. Dia tidak merasa apa-apa lagi. Ketiga kali dia bilang, wah tadi aku urutan ketiga, kali ini aku. Aduh, dia bilang, Tuhan tolong berikan kekuatan. Dan 3, 2, 1, tembak. Dia tahan. Suara senapan menyala, tuan. Tapi dia tidak merasakan apa-apa. Dia tarik nafas. Mas bisa nafas tuh? Hah? Dan tidak lama, tiba-tiba ada membuka karung di kepalanya. Ternyata beberapa menit sebelum hukuman dijalankan, ada surat yang dibawa oleh seorang kurir atas nama Raja Tsar Nicholas I yang menyatakan bahwa hukuman mati ini akan dibuat cuma pura-pura. Tujuannya supaya orang-orang ini takut dan tidak lagi mau terlibat di dalam gerakan anti pemerintah. Saudara, bagaimana jika saudara ada di posisi Fyodor? Pada detik-detik terakhir, dia tidak tahu bahwa ada surat perintah itu. Dia pikir ini hari yang terakhir. Kalau hari ini adalah hari terakhir buat saudara, bagaimana? Apa yang akan saudara lakukan? Dengan apa saudara akan isi hidup ini kalau ini hari terakhir, sama seperti Fyodor? Dan ini menjadi pengalaman rohani yang sangat berharga buat Fyodor, sehingga dia menyadari bahwa betul-betul hidup itu sangat berharga. Dan dia tidak mau melewati satu hari pun tanpa Tuhan. Dan dia bikin satu buku yang judulnya The Idiots. The Idiots, ya, isinya tentang orang bodoh yang menyia-nyiakan kehidupannya. Jadi kita saudara, kita belajar dari pengalaman Fyodor ini, supaya kita jangan jadi orang yang bodoh, jangan sampai kita menyia-nyiakan kehidupan yang sudah disediakan oleh Tuhan untuk kita. Mari kita pergunakan waktu ini dengan hal-hal yang baik, karena kita tidak tahu sampai kapan kita masih bisa hidup, ya. Dan kita perlu mengisi waktu-waktu kita dengan hal-hal yang bermakna. Dan kalau kita mau hidup maksimal, ya, istilahnya seize the day, ya, kita mau hidup maksimal, apa yang harus kita lakukan? Ya, sikap apa yang harus kita lakukan? Kita akan baca dari Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Surat ini ditulis oleh Paulus ketika dia ada di dalam penjara di kota Roma. Dan dia menjelaskan kepada jemaat di Efesus, di Turki, ya. Dan dia menjelaskan kepada jemaat di sana bagaimana dia harus hidup.
perhatikanlah dengan seksama. Jadi kita harus mempersiapkan hidup kita dengan baik-baik, bukan mengalir. Ya, yang mengalir itu ikan mati. Kalau kita hidup, kita tidak ikut mengalir. Kita memperhatikan dan mempersiapkan hidup kita sebaik-baiknya. Bagaimana kita bisa hidup bijaksana dan tidak sembrono, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bodoh. Hidup yang tidak sembrono, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bodoh. Hidup yang tidak sembrono itu adalah hidup bersama dengan Tuhan. Kita ini perlu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan kita dalam tanda petik berpetualang bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan akan membawa hidup kita dari satu titik ke titik yang lain, melihat betapa berharganya hidup kita. Betapa berharganya hidup kita bersama dengan Tuhan. Ada rencana Tuhan yang besar atas hidup setiap saudara. Tuhan punya rencana yang besar. Dan itu tidak bisa saudara lakukan sendiri. Kalau kita baca di Alkitab, Tuhan itu bekerja dalam kehidupan orang-orang, dan tidak ada satupun orang yang dipanggil Tuhan untuk hidup nyaman. Tidak ada. Semua orang dipanggil Tuhan untuk hidup melayani Tuhan dan sesamanya. Memang Tuhan memberikan 8.800 janji. Tetapi tujuan janji itu bukan supaya saudara nyaman, tetapi supaya ketika saudara hidup untuk Tuhan dan hidup untuk sesama, janji-janji itu yang memberikan kekuatan kepada saudara. Janji-janji itu yang menunjukkan bahwa Tuhan beserta saudara, dan saudara ada di dalam rencana Tuhan. Sehingga saudara tidak perlu takut. Karena apa yang diperintahkan oleh Tuhan itu seringkali hal-hal yang di luar kemampuan kita, yang tidak mungkin kita lakukan, tidak mungkin kita lewati tanpa Tuhan. Dan Tuhan mau kita melihat bahwa bersama dengan Tuhan kita dapat lakukan perkara-perkara yang besar. Dan itu yang Tuhan mau. Jadi mari jangan tunggu apa lagi? Apa yang saudara tunggu? Apa yang saudara nantikan? Satu hari ada seorang pengusaha yang sharing tentang pengalamannya menjadi salah satu anggota dari klub golf. Dia cerita begini. Lewati lapangan golf tersebut. Dan selalu tiap kali lewat selalu muncul dalam pikirannya, aku mau ikut join di klub ini main golf. Tiap dia lewat, pikiran itu selalu muncul, tapi cuma di sini. Dia tidak pernah bergabung. Karena setiap kali dia mau belok, dia pikir, nanti aja. Masih ada kerjaannya lain yang lebih penting. Sampai satu hari ketika dia umur 60 tahun, dia divonis kanker. Dan waktu dia umur 60, ketika dia lewat lapangan golf itu, muncul lagi, aku mau join golf. Dan dia bilang, tunggu apa lagi? Sudah kanker, tunggu apa lagi? Dan saat itu belokkan kendaraannya, dia daftar di sana dan dia. Saya mau saudara juga berpikir hal yang sama. Jangan pikir nanti, jangan cuma ada di sini. Aku mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Aku mau baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Aku mau melayani Tuhan. Aku mau tinggalkan doa ini. Aku mau melayani Tuhan. Nanti. Semuanya nanti. Apa yang saudara tunggu? Hidup ini bukan di tangan saudara. Hidup ini di tangan Tuhan. Waktu yang ada di tangan saudara hari ini. Waktu yang ada di tangan kita hanya hari ini. Jangan tunda sampai besok. Apa yang saudara bisa lakukan hari ini, lakukan.
Dan itu yang Tuhan mau kita lakukan di 2024. Jangan pernah menunda. Saja yang kamu kerjakan itu dengan sekuat tenaga seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan kalau kita lakukan hal itu, hidup kita akan betul-betul berbeda. Saya percaya hidup kita tidak akan ada kesalahan dalam kehidupan kita. Saya pernah baca sebuah biografi dari orang yang mau meninggal, dan di buku itu orang yang mau meninggal ini bilang, yang saya sesali itu bukan karena saya pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Salah, bukan itu yang disesali. Yang disesali, dia bilang, ada banyak hal yang sebenarnya saya bisa lakukan, tetapi saya tunda dan saya tidak lakukan. Jangan sampai penyesalan ini juga ada pada kita. Mumpung masih sehat, saudara. Mumpung saudara masih muda. Jangan bilang, nanti aja kalau udah tua. Tua belum tentu saudara bisa sampai tua. Jadi, mumpung masih hidup, mumpung saudara masih ada hari ini, kesempatan masih ada, pakai ini mulia nama Tuhan. Pakai ini bersama dengan Tuhan. Berpetualang dengan Tuhan itu seru-seru, ngeri-ngeri sedap. Ya, sama seperti Daniel, Sadrak, Mesak, ya, pengalamannya masuk kandang harimau, masuk dapur api, tetapi selalu lolos. Saudara pilih mana? Tidak masuk, cuma nonton, cuma baca Alkitab, atau saudara jadi Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego? Pengalaman-pengalaman yang seru saudara bisa dapatkan. Hidup saudara tidak monoton. Kalau saudara dan sampai akhir senang, menarik. Saya rasa tidak ada orang menonton film seperti itu. Film itu justru seru ketika jagoannya menang terakhir. Dan itu yang membuat orang mau nonton. Istri saya suka nonton drakor, saudara. Kalau akhirnya tidak happy ending, udah dikasih tahu tidak happy ending, dia batal nonton. Karena maunya yang jagoannya, starnya itu menang, bahagia, bukan mati. Ya, dan bersama dengan Tuhan, saya bilang dari pemenang. Bersama dengan Tuhan, kita akan lihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dari kehidupan kita. Nah, jadi sekali lagi, jangan menunda. Tunggu apa lagi? Ambil keputusan untuk sungguh-sungguh ikut Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Terakhir, cek hidup saudara. Semua kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas yang tidak penting dari kehidupan saudara, segera coret dari hidup saudara. Cek apa yang selama 2023 ini tidak berguna dan saudara lakukan. Misalnya main game, ada gunanya, coret. Ada hal-hal lain untuk refreshing yang berguna. Ya, jangan main game. Kedua, pilih apa yang selama ini saudara inginkan dan belum saudara lakukan, hanya ada di sini. Aduh, kepingin belajar main gitar. Oh, kepingin main keyboard. Oh, kepingin bikin buku. Oh, kepingin menulis. Kepingin melayani yang ada di sini. Segera ambil keputusan untuk melakukannya. Dan ambil satu tanggung jawab dalam Tuhan. Dan saudara serius di sana. Ambil satu tanggung jawab, di mana saudara akan berikan hidup saudara, talenta saudara, waktu, pikiran, tenaga, uang saudara untuk melayani Tuhan di sana. Ambil keputusan-keputusan yang paling basic. Seperti apa?
Misalnya baca Alkitab, itu paling basic. Tidak boleh istilahnya baca Alkitab itu seperti makan, saudara. Bisa berjalan kalau saudara tidak makan. Semua kegiatan tidak bisa berjalan kalau saudara tidak baca Alkitab rutin setiap hari. Kalau saudara tidak berdoa setiap hari, maka semua kegiatan yang lain itu jadi sia-sia. Itu yang basic, harus saudara ambil komitmen untuk ikut ibadah harian. Nanti ada di MDC News. Ambil komitmen untuk ibadah harian dan Alkitab. Ambil keputusan untuk doa malam setiap hari Jumat. Yang laki-laki keputusan untuk doa pagi. Kita ada doa pagi online Senin sampai Jumat. Ya, ambil keputusan itu. Jangan ambil keputusan yang remeh-temeh yang tidak ada gunanya. Dan kalau kita lakukan hal itu, saya jamin hidup saudara akan mengalami perubahan. Target-target yang saudara buat itu semua akan tercapai karena saudara selalu bersama dengan Tuhan. Tuhan yang akan membuat apa yang tidak bisa kita lakukan jadi berhasil. Saya tutup dengan satu cerita. Satu hari ini pernah saya ceritakan juga. Satu hari seekor gajah dan seekor semut melewati dan si semut bilang, "Jah, ayo kita lewat jembatan itu." Gajah bilang, "Ayo." Ya. Dan berjalanlah mereka bersama-sama melewati jembatan itu. Dan ketika mereka melewati jembatan itu, otomatis jembatan jadi bergoyang. Bum, bum, bum. Dan semut bilang apa? "Hebat ya kita ya. Kita bisa goyangin jembatan ini. Hebat ya kita ya." Siapa yang hebat? Gajahnya. Tapi yang komentar siapa? Semutnya ya. Kita juga sama, saudara. Kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar karena Tuhan bersama dengan kita. Ya. Hari ini kita akan dengarkan kesaksian-kesaksian. Kesaksian-kesaksian ini memberikan kepada kita pelajaran-pelajaran penting supaya kita belajar dari keberhasilan mereka, dari kegagalan mereka, supaya tahun 2024 kita jangan sampai melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami Tuhan supaya tahun 2024 kami tidak lagi menunda-nunda